Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kembali kita berjumpa kembali. Bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Bahkan kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sama-sama mari kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami pakai memuji memuliakan nama-Mu, beraktivitas sepanjang hari ini ya Bapa. Pada saat pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, berikan kami hikmat kemampuan sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang masa penantian. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Masa penantian yang panjang seringkali membuat mungkin kita kesulitan, membingungkan, ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita ketika ya kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan ya Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Pastinya ada hal-hal besar yang Tuhan itu mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya biar penantian yang kita sedang nantikan itu membawa kita pada tujuan yang besar, itu membawa kita lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pastinya akan ada masa-masa sulit, masa-masa yang dimana mungkin kita akan bosan karena kita menanti jawaban doa, menanti sesuatu mungkin yang seolah-olah kok belum ada jawaban. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya bagaimana supaya penantian kita ini tidak sia-sia ya, supaya kita ini menggunakan masa-masa penantian ini untuk pastinya tujuan-tujuan yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan ya, mari kita mau pakai pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah kita berpikiran negatif tentang apapun ya, tentang doa kita, tentang pergumulan kita mungkin yang belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah, mungkin ada sesuatu yang besar ya yang Tuhan mau kerjakan terlebih dahulu sebelum kita ini mendapatkan penantian yang mungkin sudah lama kita nanti-nantikan. Hal yang pertama ya, apa sih yang Tuhan mau gitu ketika kita ada di masa-masa kita menanti suatu jawaban, menanti hal apapun yang kita gumulkan ya. Tuhan mau ada hal-hal besar juga yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama itu Tuhan mau supaya karakter dan iman kita ini tertanam di dalam hidup kita. Amin. Ya, masa penantian adalah kesempatan untuk saya dan saudara memperkuat karakter dan iman kita. Banyak orang yang bergumul saat-saat ini, banyak orang mungkin yang menanti-nantikan doanya dijawab, menantikan sesuatu hal yang mungkin yang dia impikan, yang dia cita-citakan gitu ya, untuk tercapai tujuan tersebut. Nah, Tuhan mau supaya karakter kita diubahkan, iman kita bertambah. Karakter mungkin yang dulu mungkin kita punya karakter-karakter yang mungkin yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau supaya saya dan saudara sama-sama diubahkan karakter dan terlebih iman kita kepada Tuhan tuh semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun penantian itu seolah-olah jawaban penantian itu belum ada untuk saat ini ya, belum ada, tetapi kita mau belajar untuk menumbuhkan iman kepercayaan kita bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan lakukan di kemudian hari itu adalah baik untuk kita, mendatangkan kebaikan ya.
kita mau belajar sabar, mau belajar setia ya. Karena menanti sesuatu hal itu gak mudah ya. Pasti butuh kesabaran, kesetiaan, butuh yang namanya emosional harus terkendali gitu ya. Dan sebagainya. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Pastinya kita fokus ya, fokus pada pengembangan karakter kita yang seperti yang saya katakan tadi. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Kayak kita sabar, kayak kita setia, lakukan saja pekerjaan Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, yang bagian Tuhan pasti Tuhan akan kerjakan, seperti itu. Yang kedua, Tuhan mau supaya Tuhan itu mempersiapkan berkat yang lebih besar, ya tugas yang lebih besar. Kadangkala mungkin doa yang kita naikkan ini ya hanya sebatas pemikiran kita, tetapi Tuhan mau pakai kita lebih dari apa yang menjadi pemikiran kita untuk saat ini. Ya, Tuhan mau supaya kita dibentuk dulu lewat karakter, lewat kehidupan kita, iman kita, maka Tuhan pun pasti akan memberikan tugas yang lebih. Ya, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar. Ya, berkat itu bukan hanya berupa materi, tetapi berkat kesehatan, berkat pelayanan. Mungkin Tuhan akan pakai lebih lagi dalam pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Ya, kita mau belajar menjadi memiliki karakter yang baru, ya keterampilan yang baru dan sebagainya. Yang ketiga, membangun ketergantungan pada Tuhan. Kadangkala kita ini selalu bergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita bergantung apa yang kita inginkan. Tapi saat ini Tuhan mau supaya saya dan saudara kita mau bergantung terus pada Tuhan. Sekalipun belum ada jawabannya, Tuhan mau kita bergantung terus kepada Tuhan. Tuhan mau kita ini selalu bergantung pada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, penantian kita, biarlah kita taruh itu semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita mau melatih diri kita untuk bergantung pada Tuhan, membangun mesbah-mesbah doa, memperbaiki jam-jam doa kita, memperbaiki mungkin pelayanan-pelayanan kita yang sudah Tuhan percaya. Mungkin hari-hari ini kita ogah-ogahan mungkin dalam pelayanan karena mungkin masalah dan pergumulan kita, tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini mari kita mau belajar bergantung terus kepada Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menetapkan apa sih yang menjadi penantian kita ini, seperti itu. Untuk itu mari kita mau menjaga hati, kita mau memiliki kerendahan hati, mengubah karakter kita yang menjadi lebih baik ya. Kita juga berharap kepada Tuhan ya, kita tidak sombong, kita menjadi orang-orang yang selalu mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Tuhan saya tidak bisa seperti ini. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau belajar lebih sungguh-sungguh untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menanti-nantikan janji-Mu. Ajarkan kami untuk menanti-nantikan pergumulan kami. Apapun yang Tuhan kerjakan, kami tahu itu semua baik dan terlebih baik karena Tuhan tahu apa yang menjadi yang terbaik untuk masa depan kami. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami, kehidupan kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, usaha sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.